pada mulanya istilah kulintang itu digeneralisasikan sebagai alat musik yang dipukul. Jadi alat-alat musik yang dipukul mereka identikan sebagai kolintang. Yang akhirnya sekarang dikenal kolintang yang seperti yang kita kenal sekarang, yaitu dalam ensemble musik kolintang kayu yang kita kenal. Itu dari segi nama. Jadi sebelum saya masuk ke dalam sejarahnya, kita harus tahu dulu agar supaya kita dapat membedakan kolintang yang kita bicarakan di Minahasa dalam bentuk ensemble musik kolintang kayu dengan apa yang dikenal secara umum di negara-negara lain. Supaya kita bedakan. Ada satu pandangan di mana kayu bagi orang Minahasa itu memiliki satu pengalaman historis dan filosofis sendiri. Kayu berhubungan dengan sesuatu yang hidup. Jadi kayu mereka anggap kalau mereka pegang kayu itu berarti mereka itu bersandar atau memegang pada kehidupan gitu. Di situ nilainya. Nukuman, yakin ila kanami mo kayu banerang jay. Memang kau diudit, nyinya mo pinapangil kami. O taintukan, doa non tanam kau itu, kata duk memukan, mekapudingnya, meyamang yang pemandangan kami jay. Udit taintu. Masuk kepada kolintang, alat musik kolintang. Pertama kita harus lihat dari segi bunyi musikal. Orang Minahasa dari dulu sangat percaya bahwa musik atau bunyi-bunyian itu, entah menyanyi atau apa, itu sangat berhubungan dengan komunikasi antara alam seberang dan alam sini. Jadi alam makrokosmos dan alam mikrokosmos. Saya Ludi Wulur, mengenal kolintang sejak umur 5 tahun. Waktu itu saya dibesarkan di rumahnya toko kolintang, Maksi Luntungan, yang membuat kolintang dengan nada kromatis pertama kali. Itu di sebuah desa, di Desa Lembean, yang saat ini peminat kolintang yang akan menjadi pemain dan pelaku kolintang itu ada banyak kali, lebih dari 100 orang. Kolintang adalah sebuah musik perkusi bernada yang awalnya dimainkan oleh orang-orang Minahasa, yang awalnya juga dibuat oleh orang-orang Minahasa. Saya memang berasal dari keluarga kolintang, jadi oma saya yang bernama Petronella Mawuntu, yang biasa dipanggil Oma Wongkol, dia adalah seorang tunanetra, tapi dia pintar memainkan kolintang. Itu juga menurun pada ayah saya yang juga bisa memainkan alat musik kolintang. Mereka berdua itu tergabung dalam grup kolintang Karyaria di desa kami, di Desa Lembean. Nah, sebenarnya saya pribadi itu dari awal belum terjun langsung ke dunia kolintang, tetapi memang otodidak musik. Jadi saya sudah dari kecil bisa memainkan alat musik. Nah, awal ketertarikan saya dengan kolintang itu ketika saya diajak oleh senior-senior saya, yaitu ada Master Ludi Wulur, yang kalau perform itu dipanggillah saya yang paling muda, terus main-main di radio, di TVRI, bahkan juga sering ikut lomba. Awal dari situ, kemudian berkembang, saya berpikir bahwa kenapa saya tidak mencoba untuk lebih jauh untuk mengenal musik kolintang ini. Saya mulai mengajar kolintang di sekolah-sekolah.
Dan akhirnya melalui pengalaman-pengalaman tersebut saya melihat juga bahwa ternyata kolintang ini dipandang dari sisi bisnis itu bisa menguntungkan. Nah, mulai saya membuat kolintang. Mulai pelan-pelan saya belajar dan akhirnya sampai saat ini saya rutin memproduksi kolintang sebagai pembuat kolintang, dan sampai saat ini juga saya bisa melatih kolintang di sekolah-sekolah maupun di grup-grup yang ada di Sulawesi Utara. Kami berkompetisi di tingkat nasional dan kami bisa juara nasional ya berkali-kali. Kemudian kami juga sering mengadakan pagelaran di daerah-daerah di Indonesia, ada di Kalimantan, di Jawa, dan bahkan kita udah sampai di luar negeri, sampai di Eropa. Cara memainkan kolintang pertama kali cuma ada beberapa bila yang cuma disangkah di kaki dan dimainkan di antara dua kaki manusia. Awalnya. Namun selanjutnya kolintang itu berkembang dari jumlah cuma sekitar 2-3 bila dan dia menjadi 9 bila. Kolintang 9 bila itu dipakai oleh Nelwan Katuuk. Dan kolintang 9 bila itu belum ada kotak resonan. Jadi cuma ditaruh di batang pisang atau di dua pelepah pisang atau ditaruh di dua kayu ataupun tali yang dibuat dari kulit pohon dan dimainkan di situ. Nah setelah itu saya melihat kolintang yang dipakai oleh toko kolintang Bapak Nelwan Katuuk sudah 15 bila. Namun belum juga mempunyai nada kromatis. 15 bila ini sudah ada kotak resonator. Dan kita mengenal selain lagu-lagu yang dimainkan Om Nel seperti lagu Mars Makirendem itu yang dimainkan di radio Australia. Itu kita dengar dan sampai sekarang lagu tersebut masih dipakai dengan penambahan-penambahan oleh grup kolintang Kado Odat. Itu 15 bila. Kemudian kita masuk masa orkes kolintang. Jadi yang ada hanya melodi kemudian dipadukan dengan alat-alat musik barat. Itu berupa juk, benyo, gitar, dan bass. Ada juga selo di situ. Makanya untuk penamaan-penamaan kolintang yang berkembang itu makanya ada selo. Ketika kita membuat itu kolintang melulu namanya. Makanya ada kolintang yang melulu itu yang difungsikan sebagai selo tetapi sudah dalam bentuk kayu. Juk juga dalam bentuk kayu. Tapi kita benyo juga dalam bentuk kayu, bahkan bass itu dalam bentuk kayu. Kita belum bisa lepas dari penamaan alat musik barat tadi. Nah itu diadopsi dan dipakai sampai sekarang. Kolintang kromatis lengkap itu dimulai sejak beberapa pemuda-pemuda Lembean ke Jakarta atas ide dari tokoh besar kolintang Alfred Sunda mengusulkan kepada Maksi Luntungkan untuk membuat kolintang kromatis lengkap. Kalau kolintang kromatis lengkap yang nantinya dipakai oleh kolintang Kado Odat untuk rekaman beberapa album. Nah, kalau kolintang kromatis lengkap itu sudah kolintang melulu yang terdiri dari dua melodi, satu juk, satu benyo, dan dua gitar. Kemudian ada bass. Jadi dua melodi, satu benyo, satu gitar, satu benyo, satu juk, dua gitar, tambah bass itu ada 7 buah kolintang. Jadi yang dimaksud dengan jurus-jurus dalam permainan kolintang itu adalah teknik memainkan musik kolintang, khususnya melodi. Jadi dia berkembang, teknik-teknik ini sudah dimainkan. Jadi berkembang seterusnya sampai pada tahun 1970. Dari waktu kolintang muncul itu, dari tahun 50-an. Teknik-teknik itu atau jurus-jurus itu yang pertama itu yang disebut trailing. Nada itu, ketukan nada itu digetarkan sesuai dengan nilai not. Ya, sesuai dengan nilai not atau sesuai dengan durasi daripada nada-nada itu. Karena musik kolintang itu kok begitu ketukan gemahnya kecil sedikit, tidak seperti piano begitu diketuk langsung ada gemahnya atau eho-ehonya. Kolintang enggak, jadi harus digetarkan sesuai dengan nilai not itu. Yang kedua, garis. Garis itu bisa dari bawah ke atas, bisa dari atas ke bawah. Yang fungsinya adalah meng-cut off satu permainan musik, permainan lagu, atau memberhentikan sementara. Yang ketiga, gunting. Gunting itu ada dua, gunting bawah istilahnya dan gunting atas. Dalam perkembangannya, gunting atas itu biasa dimainkan oleh pemain-pemain musik kolintang di Minahasa bagian atas. Jadi seperti Tomohon, Tondano. Tapi untuk daerah yang di bawah itu, seperti Tonsea itu gunting bawah. Jadi ada masing-masing punya khas. Minahasa bagian atas dan Minahasa bagian bawah. Kemudian, teto. Teto itu mengetuk nada dengan nilai not yang pendek. Jadi kalau nilai not 1 hanya diketuk setengah ketuk kira-kira. Kalau dalam teori musik itu dikatakan staccato. Kemudian iris. Iris itu seperti mengiris. Iris itu permainan
interval jadi sekon. Sekon dia naik terus ke atas, kemudian dari bawah dia turun sekon. Beda dengan potong itu permainan terts. Ada lagi teknik pukulan cako. Ya, bahasa Minahasa dan Manado itu cako. Jadi stick kiri ada di tengah, mengetuk nada di tengah, stick kanan mengetuk dua nada di samping. Kebiasaan itu kalau pada akord misalnya do mi sol, jadi tidak serempak bunyi. 12 jurus itu perkembangan dari mulai Quintang muncul sampai pada tahun 70-an. Dan sekarang karena permainan sudah semakin ada pengaruh-pengaruh musik modern, jadi ada teknik-teknik baru juga yang didapat. Dan itu kebanyakan ditemukan oleh pemain-pemain yang pada zaman sekarang ini, yang baru-baru. Karena mereka kan sudah banyak dipengaruhi oleh musik-musik modern. Nah, jadi teknik-teknik itu juga akan ada. Cuma yang khas yang 12 tadi. Dan sampai sekarang masih digunakan. Kalau justru dengan menggunakan teknik-teknik itu, itulah kolintang. Secara umum, musik kolintang itu ada dua bagian. Yang pertama, bagian kotak resonansinya dan bagian bilahannya. Nah, untuk kotak resonansinya, itu kita bisa menggunakan kayu apa saja. Prinsipnya, semakin baik kualitas dari kayu yang akan kita pakai, maka semakin berkualitaslah alat kolintang yang kita hasilkan. Jadi biasanya kotak resonansi itu dibuat dari kayu-kayu, bisa kayu jati, bisa kayu mahoni, atau pokoknya kayu-kayu yang baik lah. Bahkan ada juga yang memakai bahan-bahan yang siap pakai seperti tikut atau triplex. Prinsipnya sekali lagi prinsipnya semakin baik kualitas kayu yang dipakai untuk kotak resonansi, maka kolintang itu akan memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, kedua adalah bagian bilahan. Untuk bagian bilahan kolintang, tidak semua jenis kayu itu bisa digunakan untuk membuat bilahan. Hanya kayu-kayu tertentu saja. Nah, kita tahu kan kayu ada dua macam. Ada kayu yang monokotil, ada kayu yang dikotil. Nah, pada awal-awalnya itu kolintang dibuat dengan memakai kayu yang monokotil. Ini contohnya, ini kayu seperti ini. Contohnya kayu ini namanya kayu banderan. Ya, ini namanya kayu banderan. Nah, tetapi dengan berkembangnya kayu ini semakin langka, semakin sedikit. Maka dipilihlah kayu jenis lain yang bisa menghasilkan suara yang tidak kalah merdunya. Nah, untuk kayu-kayu tersebut ada banyak terdapat di Minahasa ini. Ada kayu wintangar, kayu wakan, dan yang sering dipakai adalah kayu cempaka. Kenapa kayu cempaka? Karena kayu cempaka ini kita bisa dapatkan kayu cempaka ini di mana saja dan masih dapat dengan mudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua, kayu cempaka ini cukup ekonomis dari segi pembuatannya. Kemudian dari segi bagaimana cara mendapatkannya, harganya masih cukup murah dan bisa dengan mudah didapat. Jadi kita pakai untuk kayu cempaka. Yang seperti ini. Nah, kayu cempaka ini tentunya kita potong, kita tebang pohonnya, kemudian kita olah sesuai dengan kebutuhan bilahan yang kita perlukan. Kemudian kita harus mengurangi kadar air dari kayu cempaka ini dengan ada dua cara. Yang pertama cara tradisional, yaitu kita menjemurnya sampai memiliki kadar air yang rendah. Ada juga yang memakai oven, tetapi yang sering dipakai oleh pengrajin adalah cara tradisional, yaitu menjemur cempaka dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara seperti ini, kurang lebih 2-3 bulan untuk kayu cempaka yang sudah dipotong dengan papan seperti ini, sudah bisa dipakai untuk
pembuatan bilahan kolintang. Oke, selanjutnya tentunya ada proses pengolahan kayu di situ, di mana kayu itu dipotong dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan ukuran-ukuran dan dimensi bilahan-bilahan yang sudah ditentukan, sehingga bisa mencapai nada-nada yang kita inginkan. Jadi kotek resonansinya kita bisa memakai kayu apa saja dan dibentuk sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan dengan ada dimensinya kurang lebih seperti ini. Ya. Dan untuk bilahannya kita memakai kayu tertentu. Yang sudah saya jelaskan di awal bahwa kita sering menggunakan kayu cempaka. Dan kita buat bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kita sesuaikan dengan tatakan yang sudah dibuat pada kotak resonansi ini dan sudah diukur untuk bilanya sehingga dapat masuk pada paku penahan sehingga kita bisa mengaturnya sedemikian rupa seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan jika sudah teratur, maka kita bisa melakukan proses laras nada. Dalam proses pembuatan kolintang ini, sebagian besar dan bisa dikatakan keseluruhan ini kita menggunakan teknik pekerjaan tukang kayu. Jadi kalau dia ahli bisa bekerja kayu, dia bisa membuat kolintang ini sesuai dengan dimensi yang sudah ditentukan. Cuman bedanya yaitu pada proses laras nada. Nah, proses laras nada ini harus ahlinya. Tidak semua orang, tidak semua tukang kayu bisa melakukan proses laras nada ini. Mungkin kalau dihitung dengan jari di Sulawesi Utara ini cuma bisa mungkin 1-2 orang aja yang bisa untuk melakukan proses laras nada. Itu yang membedakan. Caranya itu kita memakai golok, kemudian kita mengatur, memotong dan mengambil sisi-sisi bagian dari kolintang tersebut dan mencocokkan dengan nada yang kita inginkan. Maka terbentuklah sebuah kolintang dengan bilahan nada yang sudah dilaraskan dan menghasilkan bunyi yang harmonis. Kalau kita bicara apakah musik ini bisa bertahan, tentu ada satu, pemainnya. Apakah pemain itu masih mau bermain kolintang? Ya, itu yang paling pertama. Kedua tantangan adalah alatnya. Seberapa banyak pembuat alat kolintang di sini, itu kan? Ketiga, kalau bicara soal tantangan, soal keberadaannya, seberapa banyak orang menggunakan kolintang, mengkonsumsi kolintang. Nah, saya pikir 3 ini. Memang tantangannya berhubungan dengan pelestarian pohon juga. Tapi sebenarnya sekarang sudah teratasi. Karena ketika mereka menebang, mereka harus menanam juga, harus dikembalikan juga menanam. Itu memang yang menjadi tantangan paling berat ya, karena berarti kan ada penebangan pohon kan di situ. Karena yang paling banyak di daerah Minahasa Utara, jadi di sana ada peraturan orang yang akan menikah harus, jadi walaupun dia tidak menebang pohon untuk membuat kolintang, tapi ketika menikah harus menanam pohon kan. Nah, sudah ada persyaratan seperti itu. Jadi untuk pelestarian bahan bakunya ya. Tantangan yang lain itu terjadi di setiap tradisi, karena ada yang mau mempertahankan tradisi seperti semula, tetapi ada yang mau memodifikasinya. Jadi kalau menurut saya, oke, tradisi semula itu tetap dipertahankan, tapi modifikasi juga perlu. Karena ini pangsa pasarnya kan beda kan. Anak-anak muda biasanya, wah kalau tradisi yang seperti yang dulu kadang merasa kuno. Sekarang musik kolintang itu bisa berkembang. Anak-anak sudah mulai mau dengan kolintang yang paling tepat itu. Kolintang dimasukkan ke sekolah. Itu memang pengalaman saya karena saya memang mengajar di sekolah. Jadi memang untuk mengembangkan kolintang saya mengusulkan memang dimasukkan ke sekolah-sekolah.
2003, when Manado Independent School was established, our main objective was not only to develop our students academically, but we also would like them to develop in their skills and talents. That's why we offer different kinds of classes, not only the academic classes, but also classes in how we can improve their skills and talents. And that is why we offer music and arts classes as well, which is under the provision of music and arts departments. Okay, so the instruments that we offered for the music and arts departments, some of them are the guitar classes, and we have piano, violin, and among them also is the kolintang. And since Manado Independent School was established in 2003, like what I mentioned before, kolintang apparently has been a very interesting class that was chosen by our students, and that is why it has been since included in our curriculum. Aside from having a good teacher that we have found among the teachers in North Sulawesi, we were also able to facilitate the students with a complete set of kolintang instruments, which we have in this classroom, and also for them to practice, and also we have a set ready for them to be used whenever they will perform. Di samping itu juga, kolintang yang berkembang yang ada di sekarang itu yang berkembang daripada grup-grup atau sanggar-sanggar. Itu rata-rata dimiliki orang-orang yang memang suka, memang mau mengembangkan kolintang tersebut. Dan memang ada ketertarikan di situ. Kaitan dengan keberadaan dari Rumah Budaya Nusantara ini, di mana ya cikal bakalnya itu memang dari sanggar yang namanya itu Sanggar Mak Zani. Nah, memang ini berangkat dari kepedulian saya secara pribadi untuk juga bagaimana supaya kolintang ini bisa ya katakanlah bisa dilestarikan, dan bagaimana cara untuk melestarikan, maka kita terpikir kita harus mulai dari anak usia dini. Jadi kita mulai perhatian kita ke anak-anak, meskipun dalam pelaksanaannya itu kita memang perhatiannya itu ke lintas usia, jadi bukan hanya anak-anak tapi remaja, pemuda sampai juga ke orang dewasa. Harapan ke depan untuk perkembangan musik kolintang kiranya dapat lebih meningkat, dan tentunya perkembangan kolintang baik di daerah Minahasa, Tonsea, dan seluruh Indonesia bisa menjadi perhatian dari kita semua, dan bisa menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait agar bisa serius dalam usaha untuk mengembangkan kolintang, memperkenalkan kolintang itu sebagai aset budaya daerah Sulawesi Utara, Minahasa, dan Tonsea, dan menjadi aset budaya bangsa. Dan tentunya harapan kami kolintang bisa go to UNESCO.